Selama 30.000 kilometer sudah berjalan, ban masih aman. Masih aman. Oke, itu perlu dicatat tuh teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita di podcast Wuling Electric Vehicle Indonesia Community atau komunitas WEVI bersama dengan saya Bung Frau dan narasumber yang hadir malam ini adalah Om Lim Denny. Selamat datang Om Lim Denny. Selamat datang selamat malam. Terima Selamat kasih malam. udah diundang. Oke ya. Jadi Om Lim Denny ini adalah divisi dari teknis di WEVI ya, Betul. yang mengurusi urusan technical ya. Technical REV. REV khususnya REV. Boleh dijelaskan dulu nih ininya apa namanya job desk-nya atau tugas-tugasnya sebagai apa namanya di divisi technical WEVI ya. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Lim Denny. Saya di WEVI itu sebagai tim teknis. Jadi job desk-nya itu membantu anggota member yang mengalami kesulitan teknis. Oke, tuh ya teman-teman ya bisa dengar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau teman-teman punya mobil Wuling REV atau yang belum punya Wuling REV menghadapi mungkin masalah kendala teknis ya yang mungkin belum terselesaikan atau agak lama terselesaikannya, makanya gabunglah dengan komunitas kita ya, komunitas WEVI, supaya nanti bisa langsung segera di follow up oleh tim teknis kita Om Lim Denny ini. Oke. Yang nantinya agar bisa dapat penanganan sesegera mungkin lah. Benar. Gitu ya kira-kira ya. Dan satu lagi, Ya. Om Prau, Gimana? gabungnya free. Oke, tuh free. Pokoknya nggak rugi lah ya. Iya, nggak rugi, sangat nggak rugi. Justru rugi kalau nggak gabung. Gabung, iya. Ya, oke. Jadi kalau mau gabung gimana caranya? Silakan nanti berkunjung ke Instagram kita ya di komunitas WEVI, di situ ada link pendaftaran atau nanti boleh komen nanti di video ini, nanti kita akan balas ke sana ya, kasih link pendaftarannya gitu ya. Betul. Oke, karena berhubung malam ini kita akan membahas seputar teknis dari mobil Wuling REV ya, Om Lim ya. Maka kita akan mulai membedah nih satu persatu. Boleh. Di mana yang namanya mobil, mau mobil baru, mobil lama, mobil terkenal atau tidak terkenal, itu pasti ada namanya trouble. Benar. Betul ya. Dan mungkin berseliweran kabar di luar, di medsos, ada banyak kabar tentang Wuling REV ini. Betul ya? Betul. Jadi kalau teman-teman ini sebenarnya penasaran mau dengerin siapa sih yang benar yang mana gitu kan? Atau misalnya mau klarifikasi siapa, Iya. atau pengen tahu ke siapa, itu kan lebih baik mungkin dari pemakainya langsung, betul nggak? Benar. Om Denny sebagai pemakai langsung juga kan? Saya Dari tahun berapa? kebetulan pemakai dari 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Ini berarti angkatan pertama ya, batch pertama ya? Kedua. Oh, batch kedua malah, batch Iya. kedua. Tapi katanya dengar-dengar kilometernya udah berapa sekarang? Kilometer saya udah 30.000. 30.000 8 bulan ya. Itu luar biasa. Tiap hari kemana ini Om Den? Ya, buat aktivitas Bogor, Jakarta. Bogor, Jakarta tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Range-nya 150 kilo lah. 150 kilo per hari. hari. Ya? Oke. Dan sampai sekarang masih fine-fine aja ya? Fine, nggak ada masalah. Oke tuh, ini sudah ada testimoni langsung nih dari pengguna yang kilometernya sudah cukup senior nih. Iya, 30.000. Urutan keberapa tuh kalau ada di aplikasi kita bisa cek ya? Kalau nasional Nasional tuh 40 besar lah. 40 besar. Jadi teman-teman ya kalau mau ngecek siapa yang kilometernya paling banyak, paling sedikit ya, itu ada rankingnya loh di kita. Makanya seru tuh. Tapi gak dapat apa-apa sih ya, cuman ini aja untuk pembuktian ya. Pembuktian Oke. bahwa selama saya pakai nggak ada masalah. Ya itu dia. Oke, berarti
Kalau mungkin di Om Lim belum ada masalah yang berarti, termasuk di saya juga. Saya ini nggak tahu batch keberapa, tapi yang pasti nih saya 2023 sampai hari ini juga belum ada masalah berarti. Tetapi dari hampir 400 member kita ya, jujur saja memang tentunya pasti ada yang pernah mengalami masalah-masalah. Betul. Salah satunya dan salah dua, salah tiga, salah empat. Nah, silakan Om Denny mungkin bisa ceritakan masalahnya itu apa sih yang paling sering dan apa sudah tertangani atau belum dan penanganannya seperti apa gitu. Oke. Dari masalah-masalah yang udah saya tangani, Oke. kebanyakan sih mereka mengeluh soal setir miring. Setir miring. Iya. Oke. Sebentar, tapi saya miring. Asik. Oke. Setir miring dan itu udah ada solusinya. Udah ada solusinya. Udah. Setir miring itu Yang umum banyak ya. Itu kenapa tuh? Kenapa bisa miring itu? Apa mungkin dari spuringnya atau mungkin ada komponen yang berbeda dengan mobil biasa atau gimana tuh? Kalau secara komponen sih sama. Mungkin ini hanya settingan pabriknya aja yang Settingan, mungkin mengejar produksi massal. Jadi mungkin ada beberapa yang belum di spuring atau apa. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang mengalami masalah ini, mungkin bisa langsung datang ke beresnya atau lapor ke call centernya dulu untuk dijadwalkan perbaikannya. Perbaikannya berarti meliputi spuring gitu ya, dan kaki-kaki mungkin kalau jangka panjangnya ada beberapa member yang bannya udah kemakan sebelah. Oh, bannya kemakan sebelah. Iya, terutama ban depan. Ya. Itu di kilometer berapa kejadiannya biasanya? Nggak tentu. Nggak tentu. Iya, nggak tentu. Kadang ada yang awal-awal udah kemakan, ada yang udah 10.000 baru kemakan. Oke, nah itu kalau kejadiannya seperti itu kan, itu kita kan nggak sadar ya. Betul. Gimana tuh solusinya? Apa digaransi atau diganti apa gimana tuh? Ini info dari SGMW-nya langsung bahwa mereka menggaransi ban yang termakan sebelah tadi sampai 20.000 kilometer. Wow, 20.000 kilometer cukup lah. Itu lebih dari cukup ya. Kalau ada yang kemakan tuh tinggal tukar aja ya. Tukar baru. Nggak usah pusing, tinggal tukar baru terus di spuring lagi gitu. Pasti. Nah, semua bengkel resmi Wuling sudah bisa spuring atau hanya beberapa yang saat ini? Mungkin untuk saat ini baru beberapa aja. Baru beberapa. Iya, terutama mungkin yang terbesar di Pondok Indah yang udah Pondok bisa. Indah. Iya. Tapi umumnya di setiap kota ada ya, mungkin satu dua pasti ada ya. Ada, pasti ada. Oke. Ada sempat beberapa ada pertanyaan. Ini cara spuringnya mobil Wuling REV itu apakah sedikit berbeda dengan mobil lain atau sama aja tuh Om Lim? Sama aja, nggak Sama ada aja ya? bedanya. Nggak ada Mungkin bedanya ya? karena ini masih mobil baru. Mungkin beberapa tempat spuring umum mereka belum punya settingan yang pas. Settingan yang pas ya karena masih pakemnya belum ketemu belum ya. ketemu itu aja. Ya, wajar namanya juga mobil baru ya. Mobil baru wajar. Oke, dari masalah tadi ban, spuring. Oh, saya juga pernah tuh lihat ada satu video viral katanya nyari ban Wuling REV itu susah. Itu benar apa enggak tuh katanya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Di dealer sebenarnya udah banyak. Di SGMW pun udah banyak. Udah Cuman banyak ya? mungkin karena istilahnya ini masih slow moving dan nggak mungkin semua bengkel mau stok. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah ban tinggal pesen di dealer dijamin sama SGMW barang itu indennya nggak lama kok. Oke. Nah, satu lagi yang menarik nih. Kalau join di WeFi itu ada namanya FJB ya, forum jual beli WeFi. Di situ banyak yang jual ban. Bener, banyak yang jual ban yang nggak dipakai karena dia ganti velg ukuran. Iya kan? Ganti ukuran. Jadi ada yang 13, 14 untuk biar tambah ganteng. Iya benar. Kan? Nah, sekarang kita bicara dengan jenis ban ya, jenis ban, ukuran, ini kan termasuk dari teknis juga. Betul. Ya. Kita kalau misalnya upgrade gitu ya, ukuran dari 12 itu paling proper gitu, itu ke ukuran velg berapa inch? Sebenarnya gini, bukan cuman di REV doang. Iya. Di hampir semua mobil itu standarnya mentoknya
Upgrade pelek itu naik 2 tingkat aja. 2 tingkat. Iya. Jadi misalkan dari REV yang ringnya 12 mentok itu harusnya cuma sampai 14. Iya. Oke, itu maksimum ya 14. Dengan profil ban sekitar 155, 50 atau 55 ring 14. Itu masih aman ya? Aman. Ada beberapa member yang sudah banyak yang pakai. Sudah banyak. Berarti kalau ban 14 sih nggak usah pusing lagi, banyak banget betul. Itu udah bannya ya. Iya. Dan kayaknya juga mungkin teman-teman juga kalau udah punya Wuling REV itu bawaannya gatel pengen ganti sepatu gitu ya. Bener. Ganti velg gitu ya. Bener. Oke, jadi nggak usah khawatir kalau untuk masalah ban, tidak ada alasan yang berarti sudah banyak gabung komunitas FlyEV itu banyak, mau sama pelek-peleknya juga tersedia second ya, dengan harga komunitas juga tertentu. Betul. Dengan ya mungkin buat yang teman-teman yang mau spare buat ban cadangan. Iya. Gitu. Lah, ini menarik nih, ban cadangan. Oke. Di REV itu kan kita nggak dikasih ban cadangan. Bener. Bahkan ruang untuk ban cadangan pun nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi kita dikasih yang sejenis pompa dan repair kit ya. Iya. Itu pernah dipakai nggak punya Om Lim? Atau misalnya ada punya siapa gitu? Untungnya sih saya belum pakai ya. Belum pakai? Belum. Berarti belum pernah ngaremin jangan sampai trouble. Ya, mudah-mudahan sih enggak. Belum pernah. Selama 30.000 kilometer sudah berjalan, ban masih aman. Masih aman. Oke, itu perlu dicatat tuh teman-teman. Berarti kalau ada teman-teman yang baru-baru berapa kilometer bannya kena paku atau apa, ya itu jangan nyalahin ininya, itu mungkin rezekinya berbeda dengan Om Lim yang sudah 30.000 belum pernah bermasalah. Belum, jangan sampai. Mungkin gini, kalau mungkin ada teman-teman yang kalau banyak musibah kena paku atau kempes, emergency pertama ya bisa digunakan repair kitnya itu gitu. Iya. Gitu, biar tetap bisa jalan nantinya. Dan kan selalu dibawa. Selalu dibawa dan jangan ditinggal di rumah. Iya. Kemarin teman saya nanya, kenapa Wuling REV itu nggak bisa jalan gitu? Karena bannya kempes kali. Bannya kempes, tapi kata dia sih karena banyak orang di depan. Iya, jadi kehalangan orang, gitu. Banyak orang. Nggak kayak intermezzo biar nggak serius-serius amat ya. Oke. Berarti ada repair kit. Ada repair kitnya. Nah, tapi mungkin untuk yang keluar kota sampai ada yang bawa ban cadangan ya. Betul. Sama ada salah satu member kita yang ketua chapter Bogor itu bannya ditempel ke kayak Jimny. Jadi kayak Jimny ya. Iya. Banyak itu ada modifikasi. Aduh, kalau masuk wave itu racun modifikasinya banyak ya. Bener. Ada yang ditaruh di roof box juga ya. Nah, roof boxnya pun ada yang berbagai jenis, ada yang sampai bentuknya paling proper sampai yang paling besar ada ya. Iya, benar. Nah, dan kalau masuk sini kita dapat diskon juga kalau beli aksesoris itu ya. Benar sekali. Sudah banyak vendor-vendor yang kerjasama ya. Berarti selain vendor, terutama apa dong? Bengkel Wuling ya. Bener. Itu diskonnya berapa tuh Om Lim kalau misalnya kita lewat member? Kita udah kerjasama untuk saat ini Maju Motor. Iya, itu kalau berdasarkan kemarin itu spare part 5%. Iya. Servis 10%. Oke, spare part 5%, servis 10%, zakat 2,5%. Oke. Jadi itu tuh berarti rugi nih kalau nggak ikut nih. Coba kita dikasih diskon ya. Dikasih diskon. Mau servis apa? Mau servis dapat diskon. Ada masalah dapat diskon. Prioritas. Iya, diusir istri urusan Anda. Iya, benar. Oke, nggak nyambung. Oke, jadi itu dari ban ya. Oke, kita tadi udah bicara setir, ban. Sekarang kita mulai masuk ke kelistrikan nih. Berhubung ini kan mobil listrik nih, berarti kita coba bicara kelistrikan. Itu dari sepengalaman Om Lim gitu ya, teman-teman yang pernah melaporkan adanya masalah di kelistrikan, entah itu baterai atau aki atau apapun, atau misalnya fungsi-fungsi elektris lainnya, itu apa aja sih kendalanya gitu, dan troubleshootingnya terutama ya? Gini, mungkin yang banyak dialami pengguna wave ini, kendala di listrik 12 volt. 12 volt. Iya. Oke.
12 volt itu yang sering ngedrop. Yang sering ngedrop. Iya. Itu karena nggak dipakai atau gimana tuh? Mungkin kasusnya? Gini, mungkin ada yang lupa ngelok kuncinya. Oke. Nah, ngelok kuncinya itu biasanya akinya suka drop 12 voltnya, jadi nggak bisa nyala mobilnya. Karena itunya nyala ya, head unitnya. Head unitnya nyala atau lampu kabinnya nyala. Atau mungkin ada aksesoris kayak CCTV betul, gitu ya. atau dashcam. Dashcam. Berarti harus dipastikan ya kalau kita keluar mobil itu harus benar-benar terkunci ya. Betul. Cek lagi kalau perlu 2 kali ya. Ya betul. Tapi untuk masalah ini sih solusinya ya sama kayak mobil-mobil pada umumnya. Iya. Kita tinggal jumper aja. Tinggal jumper. Ya. Nah untuk saat ini dari pihak SGMW dia mungkin udah semua member atau semua pengguna EV udah dapet announce bahwa nanti mereka diminta untuk ke bengkel untuk mengupdate softwarenya. Nah softwarenya itu untuk apa nih? Softwarenya itu untuk maintenance baterai 12 volt ya. Maintenance baterai 12 volt. Oke, jadi dia akan lebih kecil untuk arus yang keluar dari mengurangi baterai 12 voltnya drop. Oke. Gitu. Ya berarti SGMW juga terus memantau ya. Betul. Dan mengupgrade itu atas saran dari atau masukan-masukan dari tim tekniknya WFI juga karena banyaknya kendala drop 12 voltnya. Oke, nah itulah gunanya komunitas ya Om ya. Benar. Kita jadi ada di mana kita komunitas yang berhubungan baik dengan ATPM, kita juga saling support jadinya ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, tadi kita bicara baterai ya. Baterai sudah ada solusinya ya gampang. Pasti semua teman-teman akan terupgrade dengan sendirinya ketika melakukan servis ya. Betul. Servis itu otomatis pasti akan di-upgrade ataupun jangan lupa mungkin ketika nanti servis mengingatkan kepada bengkel resmi untuk dicek lah atau di cover gitu untuk upgrade softwarenya. Oke. Nah, berarti dari masalah aki ya, apalagi nih Om atau misalnya kendala lain di seputar kelistrikan? Mungkin untuk seputar kelistrikan yang saat ini masih lumayan kenceng ya, isunya ya baterai yang 12 volt ini yang drop. Selebihnya sih untuk kayaknya nggak ada isu yang berat gitu untuk saat ini di WiFi atau di REV. Di REV ya. Nah pasti ini akan menjadi pertanyaan teman-teman mungkin yang belum punya. Pasti di bayangan di benaknya pasti ada pertanyaan. Ini baterainya udah ada yang ngedrop belum nih? Untuk baterai saat ini mungkin di komunitas kita ya masih aman, belum ada laporan ya. Karena setiap kita servis kan baterai itu akan dicek kondisinya ya. Kesehatannya. Gitu. Dan semuanya masih prima semua ya? Masih bagus. Termasuk semua. Yang Om Denny yang sudah 30.000 itu? Benar, masih bagus, masih kalau dicek terakhir berapa itu persen tuh? Masih 98%. Wah, cuma 2% doang ya. Itu ya nggak kerasa lah kalau kayak gitu ya. Itu yang kondisinya ngecas tiap hari. Ngecas tiap hari pakai fast charging lagi? Iya, saya pakai fast charging. Iya kan, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir juga benar. Ya kalaupun misalnya ya ada yang bermasalah pun kan digaransi. Digaransi 8 tahun. 8 tahun juga jarang orang punya mobil sampai 8 tahun ya. Betul. Kecuali 5 tahun emang juga dijual. 5 tahun dijual. Kecuali 8 tahun nyicilnya emang 8 tahun gitu. Itu ya. Biasanya dijual tapi ya artinya di sini vendor baterainya untuk yang supply wuling pun ya dia pun sangat support ketika istilahnya justru kita mikir ya itu bisa ketika ada trouble pun saya mikirnya ya baterai tinggal ganti aja sih. Mudah-mudahan next harga baterai bisa lebih murah, kapasitasnya bisa lebih tinggi. Benar. Bentuknya lebih ringan. Ya kita bicara kayak dulu lah harddisk. Coba dulu berapa 1 mega mungkin bisa segede kulkas gitu kan. Sekarang 1 tera aja udah ada flash disk gitu. Flash disk atau SSD yang lebih maju lagi. Iya, makanya saya yakin teknologi ya akan maju depan itu akan maju terus. Yang mudah-mudahan ini akan berimpact kepada harga terutama betul. harga. Betul. Karena dan satu lagi nih, iya. Om Prau. Iya.
Mungkin isu di luaran yang masih kenceng soal mobil listrik, terutama baterainya. Oke. Saat kondisi lewat hujan atau lewat genangan air, orang pasti mikirnya akan aman atau enggak. Iya. Betul. Nah, secara kelistrikan kan pasti pihak produser udah memikirkan, udah memperhitungkan ya. Iya, masa kita beli mobil mahal-mahal nggak boleh hujan-hujanan. Iya itu apa namanya, sertifikasinya tuh udah berapa tuh? Udah IP64. IP64 ya. Iya. Berarti dia udah bisa nyelam dikit, aman ya? Aman. Saya udah lewatin genangan air setengah ban lah. Setengah ban, aman ya? Aman. Oh, oke. Tapi ya sebaiknya kalau banjir sebaiknya jangan coba. Tapi kalau terpaksa istilahnya terjebak misalnya ya. Lebih aman daripada mobil umumnya lah. Nah, kalau itu tadi air ya, IP64. Kalau misalnya debu gitu atau misalnya api gitu, itu panas itu gimana tuh perlindungannya? Untuk perlindungan debu mungkin udah ada di dalamnya, mungkin mereka udah mikirin kali ya. Untuk seal-sealnya, untuk pengamannya seperti apa. Dan kalau saya nggak salah itu setiap kita beli REV udah dapet tabung apar. Oke. Iya gitu. Nah, maksudnya gini, kan kita sering lihat ya, saya dulu sebelum memutuskan untuk beli mobil listrik, saya sering lihat video-video di YouTube, ada kayaknya gampang terbakar kalau tabrakan, gampang meledak atau apa gitu. Apakah betul seperti itu? Misalnya kena api dikit, kepanasan dikit meledak gitu nggak sih? Kalau dibilang kena kepanasan sedikit meledak, kan mobilnya saya apalagi mobilnya kejemur. Kejemur ya. Iya. Mungkin itu enggak kali ya. Dan belum ada laporan ya? Sampai hari ini dari belum Wuling satupun belum ada laporan ya. Ya soalnya saya takutnya kan gini, lagi naik mobil pulang-pulang ada anak-anak tongkrongan bakar-bakar sampah, sate. Suatu saat kita mau lewat, kita lewatin di kolong ada api gitu, itu aman ya? Ya kalau bisa jangan lah lewat kolong api. Mobilnya mungkin aman, orangnya nggak aman, dikejar-kejar nanti. Berarti kan ngelindes, dia lagi bakar-bakaran kita lewatin. Iya. Saya pernah lihat tuh, memang ada videonya di mana di situ didemonstrasikan ya. Betul. Ada si baterainya itu celup kayak dijilat. Oreo dong. Ada brand ya, nggak apa-apa. Nah terus dibakar juga kayaknya ada semacam proteksi ya, cover baterai. Dan teman-teman mungkin yang belum di cover baterainya itu bisa ke bengkel resmi ya. Itu dikasih gratis. Gratis. Mungkin saat ini batch awal kali ya, yang belum dikasih. Kalau batch yang sini kayak udah terpasang ya. Kayaknya udah. Itu untuk melindungi dari benturan, terus api atau yang lain-lain ya. Sebenarnya itu lebih melindungi konektornya sih sebenarnya. Konektor baterainya. Iya. Oke. Berarti nih banyak sekali nih sebenarnya teknis ini, kayaknya nggak akan cukup ini satu episode Om Lem ya. Karena kita udah ngurut aja tadi udah berapa tuh item, ya kan? Nah, nggak apa-apa, nanti kita akan bagi 2 episode karena ada satu bukan permasalahan ya, ada satu isu atau satu bahasan ini yang menarik nih yang akan kita sampaikan di episode 2. Jadi temanya yang ke episode kedua ini teman-teman mesti nonton. Terutama yang penasaran, kenapa Wuling ngecharge-nya walaupun pakai fast charging nggak bisa secepat merek mobil yang satu lagi. Nah, oke. Itu nanti akan kita bahas di episode kedua secara khusus ya. Termasuk kita akan bahas masalah charging station. Teknis-teknis cara ngecas, tips-tipsnya. Betul. Itu akan di episode kedua. Oke. Siap. Karena sekarang durasinya sudah hampir habis, kita sudahi dulu episode pertama malam ini ya, Om Lem. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode kedua. Siap. Oke. Salam WV with EV we heavy. Nanti masalahnya mobilnya sehat, orangnya asam lambung lagi. Bener. Kan. Aduh, biayanya kurang tidur ya. Kurang tidur.
Ke depan ada nggak sih, mungkin nggak sih misalnya diterbitkan alat gitu untuk mengkonversi atau mengganti alat yang tadi ada di dalam mesin itu, yang konversi AC ke DC, atau nanti misalnya ada program ayo bisa di upgrade nih jadi DC semua, mungkin nggak sih ada kabar itu dari sana?